wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Azura. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabrina. Saya Gunawan Sebian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan video kami tentang geopolitik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Emil Salim, SH.MH. 1. Pengertian geopolitik. Geopolitik adalah pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan letak geografisnya, geopolitik dipelajari dalam pendidikan sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis secara umum. Pengertian geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh geografis atau suatu negara. Posisi geografis Indonesia terletak di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada beberapa tujuan geopolitik di Indonesia, yaitu yang pertama, kedaulatan dan keamanan. Kedua, Indonesia berusaha untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara terbesar dan terpadat di kawasan ini, Indonesia berperan penting dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. 3. Ekonomi dan perdagangan. 4. Diplomasi dan hubungan internasional. 5. Pertahanan dan keamanan. Geopolitik bangsa Indonesia. Pandangan geopolitik Indonesia didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hubungan internasional Indonesia berpijak pada paham nasionalisme dan menolak pandangan kaufisme. Kaufisme adalah pandangan yang berlebihan pada negara itu, yang melibatkan keyakinan bahwa negara tersebut lebih unggul dari yang lain. Indonesia menolak pandangan kaufisme dalam hubungan internasional. Negara ini berkomitmen untuk menjalin hubungan yang seimbang, adil, dan menghormati kedaulatan semua negara. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dimaknai pula sebagai cara pandang yang utuh atau menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Ada 5 fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia, yaitu yang pertama, konsepsi Nusantara di forum internasional diterima dan diakui. 2. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. 3. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. 4. Pertahanan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan 5. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik. Wilayah. 1. Asas kepulauan atau Archipelagic Principle. 2. Kepulauan Indonesia. 3. Konsepsi tentang wilayah kelautan. 4. Karakteristik wilayah Nusantara. Wilayah dan batas maritim Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, sehingga wilayah maritimnya sangat luas. Wilayah maritim Indonesia mencakup perairan seluas sekitar 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri dari laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan batas landas kontinen. 3. Hubungan bilateral. Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Timor Leste memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini adalah beberapa isu bilateral yang relevan dalam geopolitik terkait hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut. 1. Hubungan dengan Malaysia. Isu perbatasan maritim. Klaim dan sengketa terkait perbatasan maritim di Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Kerjasama ekonomi. Upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi
termasuk perdagangan dan investasi. Isu buruh migran Indonesia di Malaysia dan perlindungan hak-hak mereka. 2. Hubungan dengan Singapura. Isu lingkungan, kerjasama dalam mengatasi polusi udara dan perairan yang dapat mempengaruhi kedua negara. Keamanan maritim, kerjasama dalam menjaga keamanan perairan selat di sekitar Singapura yang merupakan jalur strategis untuk perdagangan dunia. Kerjasama ekonomi dan keuangan, hubungan ekonomi yang erat dan kerjasama dalam bidang keuangan dan investasi. Peran penting Indonesia dalam geopolitik dalam berbagai organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Indonesia adalah salah satu anggota pendiri PBB pada tahun 1945 dan telah diaktifkan dalam berbagai isu internasional seperti perdamaian, keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia. Indonesia memiliki peran dalam mediasi konflik regional dan internasional, seperti konflik di Timur Timur dan di Aceh. ASEAN. Indonesia adalah anggota pendiri ASEAN dan merupakan salah satu negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Negara ini berperan dalam memajukan kerjasama regional perdagangan dan keamanan di kawasan tersebut. G20 atau Group of 20. Indonesia adalah anggota G20, kelompok negara-negara maju dan berkembang yang berperan dalam kebijakan ekonomi global. Sebagai anggota G20, Indonesia berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang isu-isu ekonomi dan keuangan dunia. MIKTA atau Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Indonesia adalah salah satu anggota MIKTA, sebuah kelompok negara-negara berkembang yang berupaya untuk meningkatkan dan kerjasama dalam berbagai kehidupan termasuk berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, dan keamanan. Konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam diplomasi dunia ketika negara-negara Asia dan Afrika berkumpul untuk membahas isu-isu bersama. 5. Masa depan geopolitik. Masa depan geopolitik Indonesia akan dipengaruhi oleh sejumlah tantangan dan peluang. Tantangan, ketegangan regional. Ketegangan dalam hubungan regional, konflik maritim, klaim wilayah, dan persaingan ekonomi di kawasan ini bisa mempengaruhi stabilitas Indonesia. Radikalisme dan terorisme. Ancaman dari kelompok teroris dan radikalisme masih ada. Indonesia harus terus bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dengan kebijakan keamanan yang efektif dan memperdayakan masyarakat. Ketidaksejahteraan ekonomi, ketidaksetaraan ekonomi yang besar di dalam negeri bisa menjadi sumber konflik dan tidak stabilan sosial. Perubahan iklim dapat juga memiliki dampak serius untuk Indonesia, termasuk kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrim, korupsi dan tata kelola pemerintah korupsi dan tata kelola pemerintah yang buruk dapat menghambat pembangunan stabilitas. Reformasi dalam hal ini dapat terus dilakukan untuk memperkuat integrasi dan efisien. Sekianlah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.